Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Mahendra Jamunte, NIM 1904111381 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fluida statis pada mata kuliah Fisika Dasar. Jadi, fluida statis adalah segala yang ada di dalamnya statis dan tidak bergerak. Di dalam fluida statis, ke bawah sebagai arah Y positif tekanan, di mana P sama dengan F per A, P sama dengan W per A kali B, di mana P sama dengan M dikali G per A dikali B menjadi Rho sama dengan M per V menjadi M sama dengan Rho dikali V. Berikutnya P sama dengan Rho dikali V dikali G per A dikali B. Dan berikutnya P sama dengan Rho dikali A dikali B dikali Y dikali G per A dikali B. Dan berikutnya P sama dengan Rho dikali G dikali Y. Berikutnya, pada slide berikut ini ada contoh soal, yaitu diketahui sebuah kolam dengan ketinggian 2,4 meter dan diketahui juga rho kolam sama dengan rho H2O sama dengan 1000 kg per meter kubik, di mana G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat dan rho ATM-nya sama dengan 101,300 PA. Dan dari situ kita juga dapat menentukan penyelesaiannya, di mana P sama dengan rho dikali G dikali H, tinggal dimasukkan saja angkanya. Jadi P sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 2,4 meter. Jadi P sama dengan 23.520 kg meter per sekon kuadrat dibagi meter kuadrat. Menjadi P sama dengan 23.520 Newton per meter kubik. Menjadi P sama dengan 23.520 PA. Dan P sama dengan P dibagi dengan PA didapat hasilnya sama dengan 23.520 per 101,300 menjadi sama dengan 0,23 atau 23%. Kesimpulannya yang berarti ketika menyelam ke dalam kolam dan berenang ke dasar 2,4 meter, maka anak akan mengalami tekanan sebesar 23% PATM. Berikutnya, pada gambar di samping, kita dapat menyimpulkan bahwa jika rho objek lebih kecil daripada rho cair, maka objek akan mengapung, di mana rumusnya adalah rho objek sama dengan M per V, di mana BF sama dengan gaya tekanan ke atas atau berat cairan pengganti, dan VL, yaitu volume cairan. Berikutnya VO, yaitu volume objek, rho L sama dengan massa jenis air, dan rho O sama dengan massa jenis objek. Berikutnya, pada gambar di samping, kita juga dapat menyimpulkan bahwa perubahan tekanan air dengan kedalaman. Jika kita mengambil P rata-rata sama dengan rho dikali G dikali H rata-rata, menjadi P rata-rata sama dengan rho dikali G H per 2. Jadi F sama dengan P rata-rata dikali A, dan F sama dengan rho G H per 2 dikali L dikali H, dan jadi F sama dengan rho dikali G L H kuadrat per 2. Berikutnya, ketika objek melayang, maka rho objek lebih kecil dengan rho cair. Juga akan menyamai dengan berat objek. Jadi kesimpulannya, W cairan pengganti sama dengan W objek, dan Mg cairan pengganti sama dengan Mg objek. Dan dapat disimpulkan bahwa rho VGL sama dengan rho VGO, dan rho L VLG sama dengan rho VOG, dan VL sama dengan rho O. Jadi ada dua formula fraksi di atas permukaan, yaitu F sama dengan 1 dikurang VL per VO sama dengan F sama dengan 1 dikurang rho L per rho O. Berikutnya ada contoh soal. Pada gambar dapat kita lihat bersama. Kita simpulkan bahwa P ukur sama dengan P total dikurang P ATM, di mana P total sama dengan P ukur ditambah P ATM. Contoh, P ukur sama dengan rho dikali G dikali Y. Kita tinggal masukkan saja angkanya, di mana 1000 kg per meter kubik dikali dengan 9,8 meter per sekon kuadrat dikali dengan 4 meter. Hasilnya adalah 39.200 Newton per meter kuadrat. Jadi dapat disimpulkan bahwa P total sama dengan P ukur ditambah P ATM, di mana P total sama dengan 39.200 Newton per meter kuadrat ditambah 101,300 Newton per meter kuadrat. Hasilnya adalah P total sama dengan 140,500 Newton per meter kuadrat. Slide berikutnya.
dijelaskan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Dengan keterangannya dapat kita lihat bersama bahwa P1 sama dengan tekanan di penampang 1, P2 sama dengan tekanan di penampang 2, F1 sama dengan gaya tekanan di penampang 1, F2 gaya tekanan di penampang 2, A1 luas penampang pipa 1, dan A2 sama dengan luas penampang pipa 2 yang sama-sama memiliki satuan Newton per meter kuadrat. Slide berikutnya. Ada salah satu contoh soal pada gambar. Diketahui bahwa A1 sama dengan 2 meter, W sama dengan 2000 lb, dan A2 sama dengan 100 meter kuadrat. Kita dapat menarik penyelesaian bahwa P1 sama dengan P2. Dan rumus yang kedua, F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Dan rumus yang ketiga, F1 dibagi F2 sama dengan A1 dibagi A2. Jadi pada F1 sama dengan F2 dikali dengan A1 dibagi A2. Dan pada F1 sama dengan W dikali A1 dibagi W A2. Jadi kesimpulannya F1 sama dengan 2000 lb dikali 2 dibagi 100. Dan hasilnya adalah F1 sama dengan 40 lb. Slide berikutnya. Pada gambar di samping dapat kita simpulkan bahwa gaya apung merupakan kemampuan suatu benda untuk mengapung dalam cairan ataupun fluida, di mana keterangannya adalah sebagai berikut. Di mana P rho O sama dengan kepadatan objek, rho 1 sama dengan densitas fluida 1, rho 2 sama dengan densitas fluida 2, T1 saya ulangi, di mana H sama dengan tinggi objek, X sama dengan Y lapisan 1, dan juga X sama dengan tinggi lapisan 1. Slide berikutnya. Jadi W objek sama dengan BF total, MG objek sama dengan BF1 ditambah BF2, MO dikali G sama dengan rho 1 V1 dikali G tambah rho 2 V2 dikali G, dan MO sama dengan rho 1 L kuadrat X ditambah rho 2 L kuadrat Y, dan menjadi rho O LH sama dengan rho 1 L kuadrat X ditambah rho 2 L kuadrat Y, menghasilkan rho sama dengan rho 1 X ditambah rho 2 Y dibagi H. Dan BF sama dengan, dan konsepnya kita dapat melihatnya bahwa BF sama dengan W cairan pengganti sama dengan MG cairan sama dengan PL PLG, dan BF sama dengan BF1 ditambah BF2. Slide berikutnya. Pada gambar di samping sebelah kiri kita dapat menyimpulkan rumus bahwa jika rho objek lebih kecil dengan rho cairan, maka rumusnya adalah rho sama dengan M dikali V. Pada gambar di samping kanan atas kita dapat menyimpulkan kesimpulan juga bahwa BF sama dengan W ganti cairan, di mana keterangan saat benda tergantung dalam cairan, yaitu di mana T sama dengan MG dikurang BF. BF sama dengan rho cairan dikali V cairan dikali G, dan BF sama dengan W dikurang WAP sama dengan rho cairan dikali V cairan dikali G, sehingga menghasilkan P objek sama dengan M objek dibagi dengan volume cairan sama dengan M objek dibagi BF per rho cairan dikali dengan G. Slide berikutnya. Di sini ada dua buah gambar dan ada sebuah pertanyaan, yaitu apa yang membuat benda tersebut menjadi tenggelam? Jawabannya dapat kita saksikan pada slide berikutnya, yaitu anggap angka pertama adalah suatu kondisi ketika objek tanpa berat tambahan, dan angka kedua adalah kondisi dengan berat tambahan di atas. Jadi bisa dikatakan bahwa W objek sama dengan MG sama dengan BF2 sama dengan W perpindahan cairan tambahan, dan MG objek sama dengan MG cairan tambahan, di mana MG objek sama dengan rho V G cairan tambahan, dan MG objek sama dengan PL dikali VL dikali G, di mana MG objek menghasilkan PL dikali L kuadrat Y dikali G, sehingga menghasilkan M sama dengan PL dikali dengan L kuadrat dikali Y. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang fluida statis. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.